Pak Denny, silahkan. Loh. Halo Mas Wid, Halo Mas Den. apa tema kita? Oh, live with video. Oh iya, seperti yang kita janjikan ya. Apa kabar Mas Wid? Baik dong, baik-baik. Apa kabar Den? Baik, seger-seger aja kamu. Harus dong. Kamu Kita mau juga ngobrolin tampak apa segar hari ini? sekali. Apa? Tampak segar habis cuci muka Mas Wid, mau buka puasa, ngabuburit. Asik. Nih curiga yang masuk pada minta kuis nih. Iya nih, follower-follower gue ganasnya di kuis doang nih. Kalau denger-dengerin obrolan kayak begini, kayaknya kecerdasannya masih kurang ini. Asik. Tapi nggak apa-apa lah. Sekalian kita cari tahu dulu aja. Maksudnya kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja sore ini. Ya, dikasih tau dulu Kebetulan dong kan buat para apa? pendengar nih. Ngobrol-ngobrol tentang apa kita. Kita ngobrol-ngobrol tentang sebetulnya sih kan karena gini, banyak kemarin-kemarin itu kan sering banyak ada yang nanya juga ke gua pribadi maupun ke asosiasi itu tuh tentang gimana sih supaya mereka itu bisa ikutan atau misalkan bisa dapat kesempatan main film atau Ya, casting gitu. Nah, mereka tuh ada yang bilang mereka nggak punya basic, nggak punya apa. Sedangkan kan dan lu salah satunya kan sebetulnya. Maksudnya basic lu sebetulnya profesional sebagai pebasket kan. ya. Maksudnya sebagai olahragawan. Nah itu tuh sebetulnya dulu bisa ceritain nggak sih pertama kalinya lu sendiri bisa bisa masuk ke dunia film tuh gimana sih awalnya Den? Jadi awal mulanya kan Mas Wid, aku 2011 tuh berhenti basket. Ya, Terus abis aku berhenti basket itu aku kepikirannya sebenarnya mau ngelanjutin hidup itu bisnis ya, dagang. ya, Tapi memang waktu itu peruntungannya lagi kurang bagus. Aku bikin usaha tuh jatuh. Nah aku lagi oke, cari-cari modal. Tapi ada satu PH yang getol banget nawarin Mas Wid. PH-nya hmm, waktu itu kan Soraya. ya, Jadi getol banget nawarin sampai akhirnya aku nggak tahu gimana cara nolaknya. Ya udah aku datang ke sana, aku pengen tahu seperti apa gitu. oke, Nah dari situ tuh awal mulanya kejebak itu Mas Wid. Jujur sih nggak ada passion sama sekali. Aku pengen main film kan sebenarnya. Karena dari awal dunia film entertain itu suatu hal yang nggak pernah ada dalam benakku. Dan aku emang kalau ditanya tentang dunia itu kesannya udah negatif aja akunya, nggak tertarik hmm. gitu loh. Terus ya Negatifnya udah. kenapa nih? Negatifnya satu kan pasti Mas Wid kita kan tahu banget ya. Hmm, Kalau hmm. di dunia film kan banyak tuntutan yang harus kita jalankan terutama berhubungan dengan image ya Mas Wid ya. Ya, Image itu buat aku satu hal yang sangat mengekang Mas Wid karena aku punya sisi yang liar kan dalam hidup aku hmm, tuh aku orangnya emang punya karakter yang apa adanya aja kadang-kadang hmm. suka break the rule kadang-kadang juga suka jadi kayak anak kecil tapi Ya, ketika ditanya tentang menjaga sebuah image itu aku benar-benar sorry to say, aku susah banget untuk bisa ngikutin rule itu gitu loh. hmm. Nah itu yang buat aku jadi satu pertimbangan yang berat banget. Apalagi kalau misalnya disuruh jadi entertainer gitu loh. Oke. Itu awal mulanya Mas Wid. Hmm. Nah tapi dulu pas pertama kali kan emang maksudnya bukan hanya satu satu atau dua pihak, maksudnya termasuk gua sendiri pun kan kadang kalau ngelihat orang mau dari olahraga, maksudnya sebagai sisi seorang cashier ya, Iya. mau ngelihat siapapun kalau misalkan ada yang sempat nampil di TV atau di mana kan pasti emang kadang gue kayak ngepin-pin gitu kayak oke ini oke ini kayaknya oke gitu kan. Nah Mm-mm. kalau lu dulu tuh pertama sama Soraya itu lu sebetulnya ketika dipanggil dan akhirnya datang itu di casting dulu atau enggak sih Den? Ya, waktu itu aku di casting Mas Wid. Lucunya lagi, waktu itu aku datang ke Soraya. Jadi aku tuh emang nggak niat kan. Jadi aku Ya, datangnya pakai celana pendek kan kalau casting mesti celana panjang, rapi lah minimal kan Mas Wid ya, pakai ya, ya. kaos gitu. Gue tuh udah nggak niat aja. Gue datang pakai sandal jepit Mas Wid serius, celana pendek dan pakai singlet. Terus bingung lah castirnya di sana Ya. kan, yang kayak Hmm. ini orang sebenarnya niat apa enggak gitu loh. Lah emang kita nggak niat ya. Ya udah akhirnya aku disuruh pulang ganti baju, tapi aku bilang aku nggak bakal balik kalau pulang ganti baju karena aku nggak interest. Akhirnya mereka Hmm. sibuk tuh nyari wardrobe-wardrobe yang ada. Dipas-pasin aja, kaki gue kan 44, dikasih sepatu 42. Celana celana gue kan kaki gue panjang, dikasih celana yang ada jadi ngatung gitu. Pokoknya intinya ada celana panjang, ada sepatu, ada kaos udah lah.
Gue disuruh Oke. casting ke lantai 2, lantai 3. Tiga. Gue tunggu di situ. Dan kebetulan itu kan Soraya gedungnya itu kayak peleton, tau gak? Kagak ada jendelanya, Mas Wid. Jadi kan bener-bener lu disekep di satu ruangan lu sendiri dengan ruangan Iya. ber-AC, dengan CCTV di mana-mana. Gugup lah gua kan. Dan gue disuruh menghafal 2 lembar skrip. Ya udah, Oke. sejam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, lo kok nggak ada panggilan sampai udah mulai rame, sampai bahkan gue ngebantu orang lain untuk menghafal, Mas Wid, saking nggak ada kerjaannya kan. Akhirnya gue kesel, Mas Wid, gue pulang, Mas Wid. Gue pulang, gue kagak ikutan casting, gue bodo amat, tapi pas turun di bawah, gue kembaliin bacang, gue bilang gue udah casting. Iya, gue bilangnya gue udah casting, Mas Wid. Emang gue bocah bandel banget, Mas Wid. Ya Oke, udah, oke. begitu gue pulang, besoknya telepon lah kasdirnya Ibu Bunda Dewi ya, Mas Wid kan kasih Iya. kenal juga. Nggak, diamuk aku, Mas Wid. Kamu ini nggak tahu kalau ini film bagus, 5 cm itu film bagus. Begini Bunda, saya mengerti. Walaupun saya tidak tahu itu bagus atau tidak, saya juga ngerti perspektifnya. Cuma mohon maaf nih Bun, saya kagak tertarik main film Mas. Bun. Dia bilang, iya nggak bisa gitu dong. Ini kan bosnya udah nungguin, udah gini. Tapi kan dia telat 3 jam Bun. Bukan salah saya dong Bun, Oke. gitu. Terus gue dibalikin, Den. Banyak orang ngantri untuk bisa main film dan dapat kesempatan sebesar itu. Lu khusus dipanggil, tapi lu nggak menghargai itu. Coba lu Hmm. introspeksi diri. Dalam hati gue ada benarnya juga. Cuman nih orang Hmm. udah telat 3 jam, gue kan orangnya gitu, Mas Wid. Ya. Buat gue waktu penting aja gitu. Hmm. Bosnya nelpon, Mas Wid. Pas Unilnya nelpon, itu gue respectnya tinggi banget di situ. Dia nelpon, dia bilang sorry ya, kemarin aku telat gitu-gitu, itu karena ada problem gini-gini. Saya minta maaf, but can you come today jam 3 kata dia. Gue akan ada di sana jam 3 pasti kata dia. Penasaran ya, udah gue dateng, dan akhirnya gue casting. Itu pengalaman casting gue pertama di Soraya, dan lucunya besoknya gue langsung dikasih kontrak. Kayak ditembak di depan gitu Mas Wid. Di itu gue asli nggak kebayang. Karena gue berpikir waktu gue casting gue udah tahu. Gue nggak bisa acting. Gue nggak tahu itu acting. Gue nggak suka acting. Nggak ada satu hal pun di dalam diri gue atau yang gue punya yang bisa membuat gue diterima. Hmm. Jadi gue yakin pasti ditolak Mas Wid. Lu ngerti gak maksud gue? Iya, ngerti. Karena waktu gue pernah jadi atlet Mas Wid. Gue pernah tuh nyari-nyari duit casting-casting buat iklan Mas Wid. Oke. 1 tahun kagak dapet Mas Wid. Jadi gue tahu gue nggak cocok di dunia entertain. Abis itu gue coba-coba sinetron Mas Wid. Gue berpikir kan kalau abis main basket kan buat Iya, bertahan iya. hidup kan harus ada jenjang berikutnya. Hmm. Gue diajak temen tuh waktu itu. Dipaksa. Karena kan gue nggak mau dipaksa. Bagus Den gajinya Den. Bayarannya bagus. Ikutlah aku. 1 tahun Mas Wid kagak ada satupun sinetron yang manggil aku. Biar kata gue sempet casting cuma tangan doang Mas Wid. Tangan gue doang nih masuk nih ke dalam kamera nih gini. Cing ya kan. Tangan gue juga ditolak Mas Wid. Ditolak tangan gue Mas Wid. Kecewa lah gue. Jadi makanya pas gue casting sama Soraya itu gue udah negatif aja Mas Wid. Oke. Iya Tapi gitu. sebetulnya menarik. Tapi sebetulnya menarik juga sih sebetulnya. Ini sebetulnya sempat kejadian juga. Maksudnya gue pun juga dulu pernah manggil ada orang casting gitu kan. Manggil orang casting. Gue panggil. Terus dia tuh kayak sempat ngomong, kayaknya nih ada karakter yang cocok deh nih buat si ini gitu kan. Coba teman gue deh gitu. Terus dia manggilin temennya. Nah lucunya itu adalah temen yang masuk jadi pemeran utama. Dianya Iyanya. Ya itu kan lucu. Makanya dunia casting terutama karena kita kan temanya memang seputar casting, Iya, itu iya. buat gue unik banget. Makanya kadang-kadang gue suka mikir, ini orang yang casting orang niat apa kagak sih? Kadang-kadang nggak masuk di logika, ngerti nggak sih Mas Wid? Lu pernah nggak sih punya pengalaman-pengalaman akhirnya di mana lu udah yakin banget dengan orang yang lu casting, tapi ternyata nggak di-approve sama produser atau sutradara Mas Wid? Kalau gue pribadi sih kadang pernah, tapi ya semuanya juga pasti pernah kan sebetulnya, karena kadang kan di kepala kita sama di kepala director maupun di kepala produser tuh suka beda-beda juga kan sebetulnya. Iya betul. Makanya biasanya kalau gue sih suka, kalau misalkan kalau gue pribadi kalau sekarang lebih ke suka nanya ke directornya dulu, dia gambarannya pengen siapa gitu. Kayak dulu kan gue juga sebetulnya sempat untuk Kartini kan sama Denny kan. Iya Mas Itu kan Widi yang sebetulnya casting aku. itu tuh Mas Anung tuh udah sempat minta gitu. Aku tuh kok kepikiran Densu ya gitu. Aku juga bingung loh, Mas Anung bisa langsung kena. Iya padahal muka gue kan Cina ya sebenarnya Mas Widi. Kagak ada
apa look-look Jawa sebenarnya nggak ada Ah, gitu. kayak gitu-gitunya. Nah, terus waktu itu aku sempat, tapi maksudnya kan kadang visi director udah ketahuan kan. Makanya waktu itu aku langsung sempat ngobrol ke, nah, maksudnya waktu itu kan lewat manajer kamu tuh aku minta kamu Mm-mm. apa biar kan kamu emang masih sering juga my trip kan. Jadi aku minta Mm-mm. kalau bisa abis trip langsung datang aja biar biar semakin hitam semakin oke gitu Iya, loh. biar lebih kelihatan kayak orang Jawa kalau hitam kan. Iya, Mm-mm. Tapi waktu kan itu aku datang kan nggak ada kumis tuh Mas Wid. iya Polos kan, inget gak? malah Wah, muka gua kan kalau polos beda banget Mas Wid. Itu makanya udah jauh dari nalar gitu loh. Terus gue disuruh datang, gue aja udah kagak niat. Gue bilang, ah Mas Fit lu ngapain sih manggil gue? Gue ada Jawa-Jawanya. Udah coba aja dulu sono pakai belangkon katanya kan. Ya gue cobalah. gitu. Dan waktu itu kan setelah pulang karena datang nggak berkumis, aku minta foto yang kamu berkumis kan. Iya, Minta foto berkumis, terus aku kayak ngebandingin. Jadi ketika aku present ke atas pun juga aku ngebandinginnya itu dua. Jadi foto kamu pakai baju Jawa sama foto mm-mm. kamu ketika berkumis dan berjenggot Iya, gitu. Terus biar ada salah satu pilihan. triknya juga sih, iya. Yoi, yoi. Jadi kalau jadi casdir tuh kadang-kadang emang harus punya trik-trik juga untuk bisa maju ke produser ya? Atau Iya. sutradara ya Mas Fit ya? Sebenarnya sih bukan trik tapi lebih ke iya ya trik sih, cuman maksudnya lebih ke supaya kadang kan kalau director mungkin karena dia juga atau produser waktunya juga cuma terbatas, jadi kan emang harus disuguhkan langsung kan. Misalnya aku Iya, ngomong, Denny kalau kumisan beda kok mukanya, terus mereka kayak nggak mungkin juga mereka akan searching kan. iya, Maksudnya jadi aku harus udah present langsung pas datang tuh ini kalau look kumis tuh kayak gini gitu. Waktu itu kan aku juga kamu datang, aku minta pakai baju Jawa langsung kan supaya mendekati ke iya, kalau pas syuting, meskipun waktu itu kan sebetulnya kalau misalkan ditanya baju Jawanya juga baju Jawa modern, tapi kan iya. setidaknya biar mendekati lah ke sana Ada gitu. gambaran. Bener. Iya, Mas Fit, benar-benar. Mas Fit, Ya, ini juga gue sebenarnya pengen nanya, lu sebagai casdir ya. tuh kadang-kadang punya kesulitan gak sih untuk menemukan karakter yang diharapkan dari produser atau sutradara? Apalagi dengan jumlah aktor-aktor kita di Indonesia yang mungkin notabene sebenarnya nggak terlalu banyak gitu loh Mas Fit. Karena seringnya kan akhirnya orang itu lagi yang dipakai, Ya. orang itu lagi yang dipakai. Gimana sih Mas Fit? Kalau kesulitan sih udah pasti ada. Karena apalagi sebelum sebelum si pandemik ini ada ya, tetap gue sampai udah bosen ngomong nama pandemik Hmm, dan COVID-19. Film iya, tuh kan emang lagi gencar banget kan di Indonesia, jadi iya, emang lagi banyak banget. Kalau kesulitan sih pasti ada, karena kadang yang menurut kita sebagai cashier ataupun yang dimau sama director ataupun produser itu kadang schedule-nya nggak masuk iya, dengan schedule produksi kita kayak gitu kan. Jadi iya, akhirnya sih emang harus tetap nyari terus. Makanya kadang yang kalau gue pribadi lakukan tuh biasanya gue searching dari semuanya gitu. Kadang gue googling, kadang gue lewat Instagram, kadang lewat apa ke kerjasama sama manajemen, bukan kerjasama sih, cuma maksudnya kayak ngecek ke manajemen juga bahwa ini siapa sih yang masih available kayak gitu-gitu. Terus akhirnya mencoba mencari yang lebih lebih cocok gitu loh. Karena iya. kadang ada juga yang misalnya director tuh karena mungkin mereka juga tahunya tuh hanya A, B, C misalnya. Mereka mintanya A, terus aku kadang ngasih option kayaknya si B juga bagus deh, gitu. Kayak Jadi, gitu. Dan kadang, mm, kadang akhirnya si direkturnya akan memilih si B gitu, maksudnya yang kita present, kadang kayak gitu sih iya. sebetulnya. Berarti faktor casting director juga cukup ada faktor X juga dalam menentukan pemain ya Mas Fit ya. Iya, lumayan. Mas Fit, Maksudnya, ini ada yang nanya nih si Munah biar kita juga nggak terlalu asik ngobrol sendiri. Ini ada yang asik. nanya nih. Kalau udah jadi artis, kalau peranin film tuh di casting lagi atau enggak tuh katanya. Biasanya kalau udah pengalaman Mas Widi gimana? Kalau pengalaman aku di casting. Tapi ada juga yang Oh, enggak sih. Ada juga yang enggak iya. Mas Wid. Iya. Ah, Ya kita tahu kalau sama tahu lah. Nah, kalau aku sih biasanya pasti casting karena biar lebih pas. Tapi kadang ada beberapa yang sudah ditunjuk duluan sama produser sama atau sama director itu biasanya ya emang enggak casting. Tapi itu Hmm. biasanya cuma satu atau dua kayak dulu misalnya ya maksudnya ini pengalaman kita yang dulu gitu kayak Kartini. Kartini kan Hmm. dari awal sudah ditentukan yang mainnya Dian Sastro. Ya. Akhirnya yang selain Dian Sastro ya aku casting semuanya
gitu. Iya. Nah, Ini tapi juga ada akhirnya komentar-komentar nih. Iya, ya. Lanjut Mas Fit. Nggak apa-apa, aku sembari bacain komentar. Siapa tahu ada yang bagus pertanyaannya. Monggo, hmm, lanjut Mas Fit. tapi kalau lu sendiri setelah akhirnya 5 cm, lu akhirnya mulai jatuh cinta sama film atau gimana? Karena kan abis itu lu mulai abis 5 cm apa lagi sih ya? Habis itu gue kena kasus Mas Fit. Yang harusnya dari 5 cm itu filmnya booming kan penawaran jadi banyak ya Mas Fit ya. Iya, iya, Semua iya. pemain kan yang pemeran utama di dalam kan berkibar lah benderanya ya. Bendera saya masuk ke laut Mas Wit. Masuk ke kedalaman sampai 15-20 meter Mas Wit. Jadi emang benar-benar gue gak punya banyak pilihan waktu itu. Yang ada Oke. tuh waktu itu gue cuma masih dikasih kesempatan sama PH Soraya untuk main film horor. Sedangkan gue Oke. sendiri pribadi sebenarnya kan nggak tertarik dengan genre horor karena menurut gue itu bukan sesuatu yang gue suka gitu. Gue nonton film aja gue Hmm. nggak terlalu suka nonton film horor gitu. Iya, iya. Dan ketika gue udah terjun di 5 cm bermain film, gue bukannya jatuh cinta malah gue benci karena eh apa ya, bukan gue banget Mas Wid, serius saat Hmm. itu ya gue ngerasa kayak aduh gue nggak bisa kayak gitu loh, hidup gue tuh real banget dimana kalau ketika gue berekspresi ya udah gue nggak bisa jadi orang lain gitu loh, dan bener-bener gue struggle banget Mas Wid waktu gue Hmm. ngejalanin di awal-awal itu. Yang bikin gue tambah apa pedih banget batin gue adalah ketika semua usaha yang gue lakukan, karena kan kalau main horror juga Mas Wid Iya, tingkat kesulitannya juga tinggi banget Mas iya Wid. banget. Ah. Fisiknya juga harus kuat. Kadang-kadang adegan ditabrak mobil, gue nggak pakai Hmm. stuntman, jebol kaca gue nggak pakai stuntman. Udah ibaratnya lu sampai berdarah-darah, pulang pagi. Hmm. Bayaran gue juga jujur Mas Wid, bayaran gue juga ibaratnya bukan suatu hal yang bisa gue banggakan gitu loh. Yang bisa gue banggakan adalah ketika film itu ditonton masyarakat dan Iya. masyarakat seneng dan gue dapat nilai plus ketika aktingnya oke ya, oke deh minimal oke gitu loh Mas Wid. Iya. Tapi itu gue nggak dapet Mas Wid. Oke, filmnya laku nih Mas Wid. Gue untungnya cuma di situ Mas Wid. Filmnya laku, tapi acting gue nggak pernah bagus menurut banyakan orang. Itu gue kan sakit hati ya Mas Wid ya. Tiap hari, tiap malam gue nggak bisa tidur, gue mikirin itu doang. Dan gue cari cara solusi supaya gue bisa minimal oke deh actingnya Ah. gitu loh. Dan buat gue itu suatu hal yang nggak enak banget gue jalanin di awal-awal gue bermain film Mas Wid. Hmm. Tapi akhirnya Gitu. lu ikutan kayak apa ya, kayak sekolah gitu nggak sih, sekolah acting atau sekolah apa setelah akhirnya lu banyak mendapat kritikan kayak gitu? Atau lu akhirnya belajar otodidak aja? Sebenarnya yang benarnya begitu kan Mas Wid. Kita ikut Hmm. kayak semacam apa ya, latihan kursus gitu ya Hmm. kan. Kita cari acting coach supaya kita bisa Iya, iya. menggali ilmunya gitu. Tapi waktu itu aku emang karena nggak tertarik aja sama dunia film Mas Wid. Jadi aku Hmm. nggak peduli aja sih. Maksudnya ya udahlah, gue udah nggak bagus juga menurut mereka, so I'm nothing tulus anyway gitu. Dan Iya, gue juga iya, nggak iya. tertarik untuk jadi apa ya, kayak ibaratnya mungkin setiap orang yang masuk ke dunia film pengen punya nama besar atau pengen Oke. aktingnya diakuin. Hmm. Gue kan emang dari awal nggak ke sana Mas Wid. Jadi gue Hmm. ya udahlah, terserah hidup gue mengantar gue kemana. Nah gue mulai akhirnya menemukan pencerahan ketika gue bawa acara adventure Mas Wid. Oke. Nah di acara adventure itu ada sebuah tuntutan yang gue nggak sadar bahwa gue harus bisa mengekspresikan diri gue di alam. Hmm. Nah, disitulah gue tanpa sadar, akhirnya ternyata jadi lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih bisa beradaptasi dengan berbagai macam keadaan. Oke. Nah, tumbuhlah acting gue diem-diem di dalam diri gue yang ketika gue bermain di film demi film berikutnya, membaik, Mas Fit. Hmm. Membaik. Dan akhirnya, semua pergumulan gue untuk mencari acting yang benar itu kayak gimana berhenti di situ Mas Wid, ketika akhirnya gue sadar bahwa acting tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yeah. It's just a matter of the taste itunya dan bagaimana chemistry dari setiap individu Seluruh. itu bercampur di dalam filmnya. Akhirnya gue punya formula berubah semua Mas Wid, dimana sekarang gue ketika main film gue nggak fokus dengan acting gue malah fokus bagaimana caranya memanjakan atau membuat nyaman atau mengeluarkan yang terbaik dari lawan main gue yang ikut bersama dengan mereka. Nah disitulah akhirnya acting terbaik gue bisa lahir gitu loh Mas Wid. Gitu. Jadi semua konsep dan teori itu akhirnya patah dengan pengalaman sih memang Mas Wid. Ya, setuju. Oke, sekarang kita lihat beberapa komen ya. Kalau saya lihat sebenarnya banyak aktor di Indonesia yang sangat punya potensi yang bagus. Tetapi menurut saya film yang bagus untuk mereka lah
yang tidak ada atau belum ada. Bener nggak? Kalau nggak, kenapa? Itu Sebetulnya. bagus tuh Mas Wid. Kalau gue sih nyambungnya gini Mas Wid. Apa? Kayak salah casting gitu loh Mas Wid. Sering gak sih Hmm, kayak gitu Mas Wid? Kalau lu sebagai casting director ngelihatnya? Kalau salah casting sih mungkin gini. Halo Eh, Wincun, ada Wincun. Iya, iya. Lanjut lanjut Mas Wid. Kalau salah casting sih sebetulnya bukannya karena gue membela diri ya, cuman maksudnya maksudnya jangan karena gue casting jadi gue membela diri. Kalau casting nggak pernah salah, enggak juga. Tapi kan kadang kalau dari gue pribadi, kadang sih memang gue pribadi pun kadang suka ngerasain, duh ini kayaknya lebih bagus kalau si ini ya gitu. Ketika filmnya udah tayang misalnya. Tapi again itu kadang kan kita harus nyari yang available dengan timeline si produksi film kita kan, kayak Iya, gitu. Terus kalau misalkan, kalau menurut aku sih sebetulnya bukan bukan masalah salah casting, tapi emang mungkin mereka belum ditemukan aja sih sebetulnya si aktor-aktor ini, iya. kayak gitu. Tapi Um, kalau dari jumlah produksi kita sebenarnya memang termasuk masih kurang ya Mas Wid ya. Kalau secara di compare dengan negara-negara yang sudah lebih maju filmnya. Apa menurut Mas Widi udah banyak banget kemajuan sebenarnya secara produksi film setiap tahun? Sebetulnya kalau kita mau ngebandingin sama Hollywood, Hollywood sendiri pun kan juga sebetulnya kekurangan aktor. That's why kenapa kalau kalau kita lihat sebetulnya Hollywood kan udah ngerambah para pemain dari Inggris, pemain Iya, dari Skotlandia, pemain dari Australia, pemain dari iya, mana-mana. Artinya kan sebetulnya Hollywood sendiri pun juga kalau bisa dibilang kekurangan ya udah sudah kekurangan juga gitu. iya, Um, tapi kan untungnya mereka adalah mereka berbahasa Inggris. Itu kan iya, negara-negara yang berbahasa Inggris semua kan. iya, Indonesia tuh masalahnya bahasa. Maksudnya bukan bahasa, bukan 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 kendala. Dengan Malaysia itu kan dekat. Tapi bahasa aja kan sebetulnya udah beda kan Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Iya, Iya. kita belum tentu Minimal, mengerti dengan bahasa Malaysia, Malaysia pun belum tentu mengerti dengan bahasa Indonesia, gitu kan. iya minimal mungkin kalau kita pengen bisa dapat kesempatan main di film-film Hollywood ya paling nggak bisa bahasa Inggris dulu gitu ya kali Ya, ya Mas Wid ya. benar. Sama ada faktor keberuntungan juga sih Mas Wid. Oh Gila. pasti Itu itu keberuntungan tuh. itu itu keberuntungan tuh nggak bisa di denial banget Mas Wid. Mau kate lu bisa acting, mau kate lu nggak bisa acting, keberuntungan sih ngaruh sih, ngaruh banget. Mungkin Jangankan kita di bisa Hollywood, tanya juga Mas Wid. Ada siapa jangan tahu di ada yang Hollywood, di pengen Indonesia nanya aja. yang lagi nonton pengen nanya, boleh nanya nanti aku sama Mas Widi akan coba untuk ngejawab. Oh ini ada nih Mas Widi. Mas Widi pernah nggak ada talent yang oke banget pas casting, tapi pas syuting filmnya drop banget performance-nya Mas Wid? Pasti pernah. Pasti pernah. I know your secret. Asik. Sebut nama dong. Sebut Anjay. nama. Sebut nama. Habis itu kita save live-nya. Masuk koran besok Mas Wid. Kalau pernah sih sebetulnya pernah. Bahkan sebetulnya tuh jadi ketika casting itu dia tuh bagus banget. Sampai si Hmm. director guanya sendiri pun juga mengakui dan langsung gila bagus banget. Oke, dia langsung Ya, dia gitu kan. ya. Begitu syuting, director gua tuh langsung kayak nanya ke gua sama ke Asradanya. Karena waktu itu yang casting gua sama Asrada gitu kan. Iya. Kalian lagi casting tuh ngapain katanya, kok sekarang dia nggak perform pas Bingung ya? dia. Kok Terus gue pas bilang, casting bagus banget ya? terus gue bilang ya kita aja seperti biasa aja, kenapa sekarang nggak bisa ya, gue susah mengeluarkan dia segala macam ya. Terus yang kayak ya nggak tahu ya, coba aja. Meskipun pada akhirnya dia tetap 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 stunning sih pada akhirnya, karena Iya. digarap sama, karena kadang gini, ada beberapa talent juga itu tuh kadang ketika lagi syuting, ketika lagi take itu tuh jelek banget kadang. Iya. Begitu udah di editing malah jadi bagus, itu pernah ada juga kejadian. Lucu ya? Iya, Jadi iya, ada iya. pas lagi syuting itu, maksudnya bahkan beberapa teman pemain pun juga kadang suka, aduh gue nggak bisa nih sama dia kayak gitu-gitu, pokoknya Iya. jadi kayak bahan omongan lah gitu. Tapi begitu diedit dia itu termasuk yang stunning, jadi sebetulnya kadang gue juga bingung sih kalau Ada untuk faktor editan. Faktor editan mempengaruhi juga ya ternyata acting bisa seseorang ya. iya. Iya, iya, iya. Itu gue pahami juga tuh. Ternyata makanya gue kan belajar editing supaya juga bisa nambah ilmu keactingan gue. Karena Nah, kadang-kadang ya. menurut gue ada gerakan-gerakan tuh pengaruh banget di editing gitu, Mas. Kadang-kadang menurut kita bagus, tapi pas diedit tuh bisa jadi nggak bagus gitu loh. Ngaruh banget. Oh iya, Mas Fit.
Ini Ya, menarik nih, yang tadi kan lu bilang kalau pas casting performance-nya bagus, tapi ya. pas main tidak bagus. Ada nggak Mas yang pas casting nggak bagus, tapi begitu main, begitu dia di apa lokasi lah di syuting, Ya. gokil. Ini orang, maksudnya mencuri perhatian jadinya gitu Mas Wid. Pernah nggak ada kayak begitu pemain? Pernah sih, pernah ada. Tapi emang sebetulnya kadang gini, kadang ada penilaian gua pribadi pun juga kadang juga maksudnya mungkin bisa ada salahnya juga. Kayak misalkan gue tuh kadang ketika present gue ngomong ke director gue kayaknya dia kurang oke deh, kayak lebih oke ini, tapi director gue tuh tiba-tiba enggak, gue lebih senang yang menurut lu kurang oke gitu misalnya gitu. Iya, Oh ya udah gitu, kalau udah gitu ya silahkan, karena kan gue juga pasti ya, in the end kan mungkin director yang udah punya visi misinya juga tentang film itu mau kemana kan. dia yang lebih tahu lah. Mm-mm. Dan akhirnya ketika udah jadi filmnya, gue akhirnya jadi mengakuin, oh pantas director gue milih si orang ini gitu. Padahal pas casting biasa aja, tapi ternyata ketika udah jadi filmnya mungkin dia udah masuk ke karakternya emang jadi bagus. Karena kan proses setelah casting kan sebetulnya memang ada reading kan kalau untuk film sebelum Iya, syuting gitu. Jadi kadang itu pengaruh juga kayak gitu-gitunya sih. Jadi kalau iya. misalkan pernah nggak pas casting, tapi memang sebisa mungkin ya kalau untuk casting ya jangan buruk-buruk banget juga. Kalau buruk-buruk banget juga kan kadang nggak kepilih juga ya. Maksudnya lu udah gugur Iya. duluan sebelum Itu gua sebelum Mas Wid. Casting yang paling gak niat tuh gua datang doang cuma pengen ngobrol-ngobrol sama casdirnya. Disuruh casting malah nggak mau, malah pergi makan bakso di depan. Mas Wid, ini ada aduh yang nanya Mas Wid. ya ya. Eh, skill atau attitude, talented atau komersil Mas Wid kalau dilihat dari kacamata director, ya casting director. Eh, director maupun casting director sih skill dan attitude pasti pengaruh, karena em, tricky question ya ini sebetulnya. Iya, ini hati-hati loh Mas Wid, salah jawab loh. Kamu casting director besar loh. Oh, saya besar Banyak badannya. aktor-aktor besar itu besar karena tanganmu juga loh Mas Wid. Enggak dong, enggak. Gila lu. Em, pasti pengaruh karena memang pada akhirnya tuh kadang gini, kalau kalau dari casting itu termasuk produser juga sih sebetulnya untuk sekarang-sekarang tuh kadang ketika kita nyebut satu nama pun, bahkan director sendiri pun kadang suka kayak, duh jangan dia deh gitu, maksudnya pasti akan bikin repot di lapangan kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau Ya, apakah attitude pengaruh, ya pengaruh, tapi kadang kalau gue pribadi sih selama masih bisa ditolerir ya kenapa enggak kalau dari gue pribadi, karena maksud gue gini, kita berhadapan sama manusia kan, maksudnya kalau kalau casting itu ya, kita nggak ada yang tahu, mungkin ketika sedang di film ini dia emang lagi punya banyak masalah, we never know. Jadi kadang orangnya mungkin jadi lagi kayak gitu, tapi kalau kalau attitude ya sebetulnya ya ada sedikit pengaruhnya, cuman nggak, kalau untuk yang baru mungkin akan lebih susah. Kalau yang belum punya, lu belum punya bergen nama yang lu ya kasih, belum belum punya karya lah ibaratnya. belum punya karya atau lu belum punya nama, ya pasti akan lebih lebih gampang untuk di kick sama orang-orang. Maksudnya di kick itu dalam arti ya castirnya mungkin yang udah deh jangan usah pakai dia gitu. Dan pada produser juga akan ya udah, gue juga nggak apa-apa kok kehilangan dia gitu, kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih emang kadang produser juga kadang kalau udah si satu aktor atau si satu talent itu udah terkenal dengan attitude-nya yang kurang oke, biasanya juga emang sekarang produsernya juga jangan deh ntar gue bingung selanjutnya gimana. Maksudnya selanjutnya kan adalah promo dan segala macam kan. Iya, Kayak gitu iya, sih. Jadi kalau pengaruh ya pengaruh. Cuman kalau dari gua pribadi sebagai caster ya emang pengaruh juga. Cuman nggak sebesar itu selama masih bisa ditolerir. iya. Karena sebetulnya kan merugikan juga si produksinya itu sendiri kan. Eh, Pasti. misalnya dia misalnya tukang telat 3 sampai 5 jam gitu. Itu kan Hmm, pasti cost budget. produksi juga akan cost produksi kan akan bertambah semuanya. Iya. Kayak gitu. Dan emosi akan bertambah Mas Wid di lokasi. Orang-orang yang kesel nunggu ya kan, pemain utama lain dan pemain pembantu ya kan. Ini Kayak ada gitulah ada yang kira-kira. komen juga katanya, jujur Mas Den itu cocok banget jadi peran jahat. Lu pernah jadi Hah? orang baik gak sih? Ini ada yang, saya Pak Eka Dian 82. Jujur Mas Denny cocok peran jahat. Kalau lu pernah gak sih Cocok jadi ya. orang anak baik selain 5 Anak baik cm ya?
Banyak yang kemarin main Call Ahok juga orang baik dia. Dan menang lagi ya. Oh, dapat penghargaan lagi Ya, jadi penghargaan. aktor terbaik katanya. By the way Mas Wid, Ya, aku tuh malah belum pernah jadi orang jahat sebenarnya Mas Wid. belum pernah ya? Belum, belum, belum. Yang kemarin kau tawari kan cancel kita. Kalau enggak aku jadi orang jahat pertama itu. Iya, belum pernah Mas Wid. Diungkit. Mm-mm. Karena sebenarnya karena sebenarnya memang kayaknya emang kalau gue jadi orang jahat itu akan lebih dominatif ya. Kalau Hmm. dari looknya juga dari fisiknya ya, kan muka gue tuh kan emang jahat kayaknya ya. Kalau Di ada kumis Kartini sih kali ya. sebetulnya sempat kayak jahat di awal, tapi kan di belakang sebetulnya udah ketahuan kenapa dia begitu kan. Iya, yang belum Jadi pernah tuh sebenarnya kayak gue kayak Joker gitu loh. Yang emang hmm. jahat gitu loh. Wah itu kalau gue Nah, mainin sih kayaknya gurih dagingnya tuh Mas Fit. Kayaknya enak banget untuk eksplornya, terus untuk deliverynya juga. Aduh, lu tau gak Mas Fit, jadi orang jahat tuh hal yang paling nikmat dan enak dan mudah di dunia Mas Fit. Jadi orang baik yang paling susah Mas Fit. Iya. setuju, setuju, setuju. Ada lagi gak di pertanyaan? Nih katanya Bang Denny pas banget jadi polisi yang di Miracle. Asik. Iya. Itu aku jadi polisi tuh Mas Fit. Orang-orang lagi pada nungguin film Miracle nanti keluarnya kapan nih abis COVID kali ya. Jadi psikopat katanya. Jadi psikopat. Apalagi ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini juga bagus nih. Emang sering banget terjadi Mas dari Prelovca katanya Mas bener nggak sih kalau film sekarang sering mencari pemain lihat dari public profile seperti IG or YouTuber yang punya banyak follower atau subscriber. Meskipun belum ada basic acting, kenapa kata Mas? Ini jadi gue Oke, yang interview lo ya. sebetulnya sih kalau misalnya kalau gue pribadi mau orang itu dari YouTuber ataupun dari Instagram, selama orangnya niat dan mau belajar, gue sih akan ngasih kesempatan ya. Karena gue sendiri pun juga pernah kok mengcasting orang karena gue nemu di Instagram. Maksudnya gue Iya, googling, gue searching, gue nemu satu satu profile yang menurut gue cocok untuk karakternya. Gue panggil casting, dianya mau, terus dianya juga ngeliatin interestnya untuk acting. Terus gue nanya pernah ada pengalaman film segala macam, dia bilang belum pernah. Kalau gue sih nggak ada masalah selama dianya juga emang mau. Tapi ada iya. juga beberapa yang ketika gue panggil pun juga dianya kayak um, ya jadi kayak lebih lebih ngartis dibanding si aktornya kan. Maksudnya kayak gue nggak mau reading, nggak mau apa ya kalau Ada apa banyak? Ada apa banyak? kalau kalau maksudnya kayak YouTubers atau Instagram yang artis Instagram yang kayak gitu karena kan mungkin dia emang passionnya tidak di film karena kan tapi gue Betul. juga menghargai gitu ketika dia bilang gue enggak dia untuk film gitu karena gue emang lebih fokus di situ ya nggak apa-apa kayak gitu jadi kalau Iya, menurut gue sih sebetulnya YouTube ataupun Instagram kan sebetulnya itu salah satu cara bagi mereka untuk dilirik juga sama industri kan mungkin iya. salah satunya kan maksudnya karena kalau gue cuma maksudnya kalau ketika dia diem nggak ngapa-ngapain nggak kedengeran sama orang juga gimana orang bisa manggil mereka kayak gitu sih Betul. kalau dari Itu gue. kan sebenarnya fasilitas aja semuanya. Tapi in the end of the day kan akhirnya memang jalannya tiap orang masing-masing sih Ya. Mas Wit ya. Lu pasti punya pengalaman di dunia casting yang bisa ngelihat akhirnya memang anak ini akan jadi seorang aktor besar. Anak ini yang memang jalannya ke sana, anak ini jalannya nggak ke sana. Kayak gitu. Tetap ya Ada lagi bagus guys. jadi basket sombong nomor 2. Iya, udah banyak. Jadi follower gue itu campuran Mas Wit. Ada yang suka gue jadi ini, ada yang suka gue jadi itu, ada yang suka gue jadi ini. Dan mereka menikmati aja setiap apa yang gue kasih ke mereka gitu lah. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi kayak gitu. Ganas-ganas follower gue kadang-kadang. Cuma kalau ndak ada quiz, yang nonton dikit memang. Mau gila-gila uang. Ini ada yang nanya lagi katanya gimana ada pesanan artis yang suruh main nggak tapi ternyata nggak oke. Kalau Ayo pesanan jujur. kalau Pesanan pesanan kayak artis sih bakso ya. kalau selama gua berkarir sebagai caster sih nggak ada ya kalau gua pribadi. Tapi kalau yang gue dengar dari di luar memang kadang ada, tapi biasanya juga nggak banyak sih. Dan maksudnya Iya. em, kayak pesanan gitu kan sebetulnya pesanan apa dulu nih kalau misalnya emang, tapi biasanya nggak akan lama juga sih kalau misalkan emang dia nggak punya bakat.
Iya, tapi pasti ada lah pesanan-pesanan gitu ada. Pasti ada. Titipan lah ibaratnya. Gue pernah ngalamin Mas Wid. Jadi gue waktu itu udah di casting si sutradara mau banget gue. Tapi ada titipan dari produser. Akhirnya situasinya jadi nggak enak. Tapi karena gue berhasil baca situasi itu, gue langsung minta mengundurkan diri tuh. Walaupun gue udah ikut proses reading selama hampir 2 minggu. Dan gue pamit sama sutradara dan kru. Karena kan gue udah bareng sama mereka selama proses reading. Dan mereka juga bingung. Loh kok Mas Denny malah mundur karena kita lagi fight ke produsernya. Gue bilang nggak guna karena produser yang punya duit. Ketika akhirnya kita fight ke produser, lu mau cari apaan gitu loh? Nggak usah. Itu kan rugi-rugi dia, untung-untung dia. Kita memudahkannya aja gitu loh. Dan itu bikin gue sempet bikin diem satu kru, ngerti gak sih? Karena kan jarang lah ada pemain yang tiba-tiba kayak sesantai. Dan gue ngomongnya santai, nggak ngegas Mas Wid. Karena menurut gue apa yang hal perlu diributkan tuh kan udahlah sepele lah hal-hal kayak begitu, dan rezeki nggak kemana gitu loh. Ya udah abis nggak dapat film itu, ternyata memang filmnya akhirnya nggak laku juga Mas Wid. Gue mampir ke satu film, iya gue mampir ke satu film, malah film itu yang laku Mas Wid gitu loh. Jadi makanya jadi aktor juga dari pengalaman gue pribadi, ketika gue casting ya gue coba kasih yang terbaik yang gue bisa saat itu dengan segala mood dan kondisi. Tapi gue juga tidak mau memposisikan diri gue bahwa gue pasti akan diterima atau gue pasti akan ditolak gitu loh. Jadi gue selalu ngebawainya seperti air aja, dimana emang kalau kita jodoh ayo, kalau kita nggak jodoh ya santai aja gitu. Kan sering banget kan aku juga sama Mas Widi kan berapa kali casting, ada juga yang akhirnya kita nggak jodoh jalan bareng, kan santai ya Mas Widi ya. Karena kan in the end of the day-nya kan yang kita cari adalah tetap silaturahminya, tetap kita juga enak. Karena kan namanya rezeki di situ-situ aja tuh Mas Wid, dia muter ya. Setuju. Nih ada yang lagi, Bang Denso tertarik nggak meranin psikopat? Jadi dirinya sendiri. Tertarik gitu. Iya. Kalau gue bukan psikopat, gue sintingpat. Sintingpat. Kalau psikopat itu dia udah nggak punya hati nurani. Kalau gue masih, karena kan masih sintingpat ya. Ini ada yang nanya lagi, katanya berarti bukan lebih, ini nyambung yang tadi mungkin, berarti bukan lebih untuk bantu kebutuhan promosi ya kalau pilih dari Telegram atau YouTubers. Sebetulnya iya, kadang memang produser memilih Telegram ataupun YouTubers, salah satunya mungkin karena itu, karena kebutuhan promosi juga. Tapi sebetulnya kalau dari pengalaman gua sih emang nggak ngaruh banyak banget sebetulnya di followers itu kalau gue pribadi ya, cuman mungkin tapi nggak ada ngaruhnya juga, ada ngaruhnya juga, walaupun tidak signifikan. Kata-kata dari produser yang menurut gue sih pas waktu itu, dia sempat ngomong bahwa ya emang followers nggak segitu ngaruhnya, tapi kan ketika ada satu film yang tidak ada yang dikenal sama masyarakat juga jarang ada yang nonton kalau untuk kebutuhan industri, film industri ya. Betul. Beda dengan film film yang emang untuk untuk piala-piala gitu kan memang beda kan, maksudnya festival. Kalau film-film festival kan emang yang mereka butuhkan kan adalah sebuah cerita dan film yang bagus, itu nggak perlu yang gimana. Bahkan sekarang yang nggak perlu harus aktor yang punya komersialitas lah ibaratnya. Meskipun kalau dipikir-pikir sekarang di Hollywood maupun di Indonesia biasanya tetap kadang film festival pun kan suka ada minta satu nama yang terkenalnya kan, biar terdengar aja sih sebetulnya. Ada Sancha nih, si Sancha kan juga castir juga nih, kata dia follower tidak jaminan mendatangkan penonton, hanya sekedar mempromosikan film lebih luas. Itu benar juga tuh Mas Wit ya? Iya, yang seperti yang tadi gue bilang tadi. Menambah nilai promosi iya, tapi tidak menjaminkan bahwa mereka akan datang nonton, karena aktor besar aja mungkin sekelas siapapun itu juga tidak menjamin bahwa film itu akan box office atau penontonnya banyak. Aureli setuju tuh. Kecuali apa? Kecuali film India. Itu maksudnya film India ya, iya beda konsep film ya. India. Film Bollywood maksudnya. Iya, film India, film Bollywood beda konsep. Terus tadi juga ada yang nanya tuh Mas Wid, kalau Mas Densu sendiri main film dengan kondisi Mas Wid sekarang udah punya pengalaman, masih di casting nggak kata dia? Masih lah, gue masih di casting Mas Wid ya. Casting walaupun kadang-kadang udah ditunjuk, tapi tetap aja gue minta casting Mas Wid. Iya kan? Ayo, jangan bohong. Gue minta casting karena gue tahu kalau emang akhirnya nggak cocok, jangan dipaksa.
Gitu. Cuma banyak kan orang yang pengen privilege nggak usah di casting kan. Kalau gue emang Iya. sebenarnya gue selalu nyari yang cocok sih sebenarnya Mas Wid. Makanya kenapa gue selalu minta di casting, walaupun sebenarnya mungkin Densu aja gitu. Kalau Iya. kalau mungkin dilihat dari nama besar, tapi gue berpikir gini, nama besar nggak membuat lu akan lebih besar, tapi akan membuat lu terjerembab di bawah. Tapi prosedur yang gue lakuin dari awal casting bersusah-susah itu yang bikin gue besar. Jadi gue selalu mau start up-nya dari situ aja. Makanya kayak kalau ada panggilan casting ya gue usahakan selalu datang, tapi tergantung casdirnya ya Mas Wid ya. Kalau casdirnya kayak Mas Wid ya mohon maaf ya aku tak akan datang gitu loh. Karena di Indonesia mohon maaf nih ya silakan nggak suka sama saya ya. Nggak banyak casdir yang punya kualitas ya Mas Wid ya gitu ya. Yang lain cuma aji mumpung terima uang terus pulang ya. Ada tanggung jawab kok harus kerjakan kawan ya. Gitu Makanya ya. itu sebetulnya salah satu tujuan kita bikin asosiasi casting Indonesia itu untuk itu sih sebetulnya, untuk biar semakin terseleksi aja orang-orang yang untuk casting, dan kita kan pasti udah punya SOP-nya sendiri juga kan dari Betul. asosiasi. Jadi biar maksudnya tidak mengurangi hal-hal kata-kata tadi yang kayak gue kalau dipanggil casting sama dia gue ogah, orang yang ngeselin yang tiba-tiba dia kabur nggak jelas atau malah morotin duit. Nah itu kan yang justru kita Iya, penyalahgunaan dari sisi itu sering. ya. Jadi kayak si talent itu dibego-begoin, dimintain uang, cuma disuruh telanjang, nggak jelas. Terus juga ada faktor minta disogok. Terus juga ada faktor nggak tanggung jawab dalam pekerjaannya. Untuk lebih spesifiknya kayak, ini orang punya bakat, tapi dia nggak mau perjuangin. Ini orang Ya, cocok sama karakternya, dia nggak mau perjuangin. Jadi kayak orang nggak punya hati, Mas Wid. Gitu. setuju. Nah itu menurut gua kurang bagus. Gue sering banget soalnya gitu Mas Wid gitu loh. Apalagi dulu kan gue pas masih atlet gitu, waduh Densu bisa bisa ngapain dia gitu. Tapi kan ya dia dilihat dulu gitu loh. Tapi mereka udah nggak buruk sangka aja. Makanya orang-orang itu kucatat namanya Mas Wid. Dia kata dia ada film besar, tak akan aku datang. Beneran aku kalau ngomong nggak suka sama gue nggak apa-apa, gue nggak peduli. Aduh. Karena menurut gue punya prinsip adalah ketika lu meragukan gue, ya gue juga bisa meragukan you. Setuju, Tapi setuju. selama hidup gue selalu punya selalu prinsip bahwa gue kemanapun tidak pernah mau meragukan siapapun itu. Karena rezeki bisa datang dari mana aja, pertolongan bisa datang dari mana aja. Jadi ya udah kayak kenal pertama kali sama Mas Widi atau casting director lain, gue selalu berusaha membangun hubungan bukan hanya sebatas kerjaan, tapi lebih kepada lebih daripada pekerjaan berteman gitu loh. Karena buat gue itu jauh lebih penting Mas Wid daripada pekerjaan. Pekerjaan habis kita syuting kan udah nggak tahu ada di mana gitu. Gue Terus ini kayak ada orang yang bener nih nanya, ngomong kayak gini. bener dong. Ini ada pertanyaan buat gue sih sebetulnya. Jadi casting itu Apa tuh gimana Mas? caranya? Nggak, maksudnya ini kan ada yang nanya jadi casting director itu gimana caranya. Sebetulnya sih kalau Oh misalkan aduh. pengen jadi casting director ya masuk ke dunia film dulu aja. Terus gue juga dulu berawalnya dari magang. Habis dari magang ya bertingkat aja terus. Gitu sih. Sebetulnya nyemplung aja dulu. Nanti Betul akan banget ada tuh. intinya juga. Terus ini kalau ini buat lo nih, sombong tapi punya hati nurani. Asik. Asik. Ada ya? Kocak. Lucu-lucu Ini ya ada kalau ngeliatin orang komentar tuh. Kadang-kadang muji, kadang-kadang nyakitin hati ya kan. Mas Widi di dunia percastingan tuh ada nggak sih castir karena kecapean pas casting orang kameranya dimatiin, ya lo jahat banget. Iya, pernah nggak Mas Wid? Kalau gue sih enggak ya, maksudnya karena tetap gue videoin lah, nggak mungkin gue matiin kamera, gitu jahat banget. Paling kalau misalkan Iya, kalau Mas Widi nggak sampai hati. Kalau casdir yang lain gue tahu dia sampai hati kok. tapi Walaupun kalau dia sebenarnya nggak jahat. tapi kalau gue pribadi misalnya ada yang datang dan ternyata sebetulnya nggak ada yang karakter yang cocok buat dia, gue sih tetap videoin, tapi memang kadang gue minta profil. Jadi kalau profil kan sebetulnya bukan hanya basa-basi, tapi memang kadang itu kepake buat ketika gue next project atau next film atau next itunya, gue kayak kalau gue udah punya bank si itunya kan, gue akan panggil Iya, dari Bang situ kan. Data. Bener-bener, Bang Data. Bener banget itu Mas Wid. Bener banget. Jadi nggak sampai Ada dimatiin. Sanca. Yoi. Paling nggak di-record aja kata Mas Sanca. Ada lagi nggak pertanyaan? Banyak juga casdir-casdir hadir ya. Tadi ada siapa? Widi. Mirip tuh namanya sama kamu Mas Wid. Emang sering Wincun. banget yang salah Wincun. sama gue.
Wing Chun. Wing Chun tuh juga Kesdir bagus tuh. Mas Anca juga bagus. Kalau gue udah sebut bagus, itu pasti bagus. Tapi kalau gue nggak sebut, itu berarti gue nggak mau nyakitin hatinya. Asik. tapi gue punya pengalaman dengan Kesdir sendiri, Mas Wit. Emang gue tuh kalau gue patternnya agak beda, Mas Wit. Kalau gue ketemunya yang jelek dulu, baru ketemu yang bagus. Kalau orang lain ketemunya yang bagus dulu, baru habis itu ketemu yang jelek. Kalau gue ketemu dulu yang jelek nih, perjalanan gue selalu gitu. Jadi kayak sakit-sakit dahulu. Jadi gue tahu nih mana yang benar, mana yang kagak, mana yang ngarang, mana yang itu. Jadi dari situ gue udah belajar tuh. Makanya ketika gue ngejalanin hidup gue sebagai seorang aktor, gue jadi lebih santai aja. Karena gue tahu setiap orang tuh pasti ada kekurangan, ada lebih. Gue gak bisa maksain apa yang gue mau. Karena nanti keberuntungan atau jalan gue akan ngebawa gue sendiri gitu. Kayak ngebawa ke Mas Widi waktu Kartini, yang nggak sengaja gara-gara Kartini gue dapet tawaran lebih banyak untuk main film-film bergenre drama, mulai dikasih kepercayaan walaupun sedikit daripada nggak sama sekali. Yang tadinya nggak ada sama sekali Mas Widi mau ngasih gue kepercayaan main film drama, karena udah terlalu kental bahwa ini adalah aktor horor, dia nggak akan bisa memainkan porsian drama dengan bagus gitu kan? Iya. Dan akhirnya malah dapat penghargaannya dari film drama juga kan, yang film Ahok. Iya, kita nggak pernah tahu loh Mas Wid, bener loh. Drama keluarga banget, dimana kayaknya nggak cocok aku jadi orang bener gitu loh. nanti yang Miracle juga sama nih Mas Wid. Miracle juga porsian gue mirip nih sama yang Ahok nih. Itu bisa bikin surprise juga. Kita tunggu. Thank you. Saya sering dengar kata cameo dalam suatu film. Cameo itu sebetulnya apa dan siapa yang dicari dalam film. Terus cameo itu di casting juga atau enggak? Cameo itu biasanya kalau dari gue pribadi, cameo itu adalah orang yang maksudnya scene-nya itu nggak terlalu banyak. Mungkin hanya biasanya sih satu atau dua scene di ruangan yang sama. Jadi syutingnya juga paling cuma 1 atau 2 hari. Dan biasanya sih kalau untuk cameo jarang di casting karena biasanya director udah punya visi. Jadi kayak ketika dia udah kayak ketahuan di kepalanya dia siapa, gue sih pengennya sih ini gitu. Maksudnya ada satu scene misalnya jadi apa gitu, bagi gue ini Denso paling pas nih kayak gitu. Jadi biasanya kalau gitu sih nggak di casting kalau untuk cameo, kalau dari gue pribadi. Tapi kalau yang emang belum pernah kerjasama kadang tetap dipanggil dulu sih, karena kan untuk ngebuktiin ke si direkturnya kan. Iya, kenalan dulu lah ibaratnya. Tapi kalau untuk cameo sih biasanya itu adalah orang-orang yang sudah diketahui sama produser atau sama director dan mereka udah minta langsung karena mereka udah pernah kerja sama gitu. Biasanya sih gitu. Ini ada yang nanya Gabriel, Kak Widi bedanya cameo sama extras apa ya? Waduh, gambarinnya gimana ya Mas Widi? Kalau ini kata-kata dari ini adalah salah satu pemain seni. Kalau cameo itu biasanya udah punya nama. Ya. Maksudnya udah terkenal. Ya, karena dulu minimal udah punya nama, ya. Karena dulu itu pernah ada yang nggak terkenal, terus gua kasih kesempatan untuk yang scene-nya agak lumayan banyak. Terus dia datang lagi, terus dia minta, "Bang, aku cameo aja deh gitu, jangan yang banyak scene-nya, yang maksudnya aku minta yang 1-2 scene aja." Itu kedengeran nggak sengaja sama si salah satu pemain senior ini. Terus dia pasti orangnya udah pergi, si artis penonton ngomong ke gue, dia minta cameo, emang dia terkenal? Itu gue langsung ngakak sih sebetulnya. Sebut nama siapa pemain senior itu. Kayaknya gue tahu lah di sekitar situ. Bahaya ini. Gue langsung nggak, karena emang maksudnya lucu sih. Gue kasih kesempatan dia scene yang banyak, dia nggak mau, jadi dia nggak mau. Terus dia datang ke gue, mohon maksudnya jangan kepilih jadi yang scene-nya banyak deh gitu, karena dia kepilih karena emang menurut gue bagus gitu loh. Jadi dia kepilihnya yang ada sekitar 8 scene gitu kan. Terus dia minta, "Bang, aku yang 1-2 scene aja gitu, yang jadi cameo aja gitu." Dari jadwalnya dia, pastinya itu kan dia jadwal kalau kayak gitu. Enggak. Kan gue coba untuk positif Mas Wid ya. Ini ada yang nanya, ketika ada orang baru sama-sama casting dan segi kualitas masih di bawah Bang Densu, tapi dia lolos casting dan Bang Densu nggak lolos, Bang Densu gimana? Oh, aku ya support. Banyak kok kejadian kayak gitu yang mana aku kalah dengan
orang lain yang mungkin di bawahku, nggak apa-apa gitu. Karena aku juga pernah di bawah gitu. Karena yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Oh ya, ini satu hal lagi nih Mas Wid yang gue selalu tekankan dan gue pengen tekankan lagi. Yang namanya karakter di dalam sebuah film pasti nyari pemiliknya. Pasti nyari pemiliknya. Jadi tidak akan pernah ketukar. Jadi ibarat kata karakter si A ini, misalnya kayak aku main film Menkolahok, itu gue di casting jadi Basuri, Mas Widi. Bukan jadi Pak Kim-nam. Tapi si Pak Kim-nam ini emang nyari. Karena waktu itu posisinya udah di daulat Cukinwa, tapi Cukinwanya nggak bisa full time, jadi harus ada yang versi mudanya. Dan itu last minute loh kejadian itu, Mas Wid. Jadi memang banyak sekali kondisi di mana akhirnya si karakter itu akan mencari pemiliknya gitu. Jadi buat kita yang kerja di dunia entertain, jangan pernah ragu sama dirimu sendiri karena kamu pasti akan dapat porsimu gitu loh. Cuma banyakkan orang yang nggak bisa nerima ketika gue hanya jadi pemeran pendukung, gue hanya jadi ini gitu. Itu dia nggak bisa terima. Nah itu kurang bagus buat kedepannya. Gue malah waktu main Kolahok bisa disebut peran pendukung loh Mas Wid. Iya. Gue pendukung loh, secara scene gue cuma punya 30 scene, tapi gue menang di peran pendukung sama peran utama terbaik gitu loh. Bisa kayak begitu gitu. Jadi jangan dipikirkan bahwa, porsian gue kecil, kemudian akhirnya gue nggak akan bisa ngapa-ngapain. Oh, belum tentu. Belum tentu. Nih, Bang Denso lebih suka main di genre komedi atau drama? Lu pernah komedi nggak sih? Belum, Mas Wid. Yang aku belum pernah nih komedi. Action, terus drama romantis ya. Kayaknya nyari lawan mainku susah soalnya kan dari fisik ya. Karena kan posturize itu kan ngaruh banget kalau romantis ya. Kalau satunya pendek banget kan kayaknya kurang pas, atau dari sisi wajahnya chemistry-nya nggak dapet. Belum makanya tuh. Sekarang main komedinya di Instagram ya. Iya, gue kesel Mas Wid. Abisnya kagak ada yang ngajakin gue main komedi. Ini jujur dari hati Mas Wid. Ya udahlah, gue kan sebenarnya emang suka bercanda ya Mas Wid ya. Gue bikin aja konten lucu buat ngibur orang. Jadi giliran gue ditawarin komedi, gue tolak langsung. Okay. Jadi orang tuh selalu punya kesan-kesan yang ini sih, kesan-kesan yang kayak kalau ngelihat gue tuh kayaknya, wah ini orang ini keras kaku, mungkin kurang cair gitu. Padahal nggak tahu ya kalau sehariannya gue tuh sebenarnya orang yang suka ketawa aja gitu. Muka gue nih emang, ada komplain langsung tweet for Tiara kan drama romantis. Iya, tapi kan yang romantis Reza Radian sama Rehanun. Bapak Deninya di sana kagak dapat apa-apa. Itu gue cuma cameo. Nah itulah gue menjadi cameo di sana. Gue masuk, gue ninggalin jejak selangkah, gue cabut Om. Ini kan bentar lagi kayaknya mau habis nih. Jadi dipercepat dikit deh. Kak, mungkin nggak kalau di suatu daerah terus membutuhkan pemain tambahan, cameo atau extras, apakah memungkinkan untuk memakai orang dari daerah tersebut? Sangat memungkinkan. Gue sering syuting di Jogja, sering di Semarang, itu sering gue mencari atau mengcasting orang-orang daerah juga kayak gitu. Terus ini mungkin untuk sebagai kata-kata penutup aja kali ya, pertanyaan penutup juga. Ini berarti ini bisa untuk ke both way, ke gue sama ke lo. Kalau mana lagi tadi kelewat. Oke. Ini nih. Mau nanya, kalau casting tuh boleh lepasan atau memang harus masuk agensi? Kalau dari gue pribadi, agensi ataupun manajemen itu memang akan membantu karena punya banyak link. Tapi tidak juga harus selalu punya agensi atau manajemen. Sendiri pun bisa, kalau udah punya link ya why not gitu. Maksud gue, kalau dari gue pribadi sih itu. Nah ini mungkin pertanyaan buat ke lu juga. Kalau dari lu, pentingnya manajemen atau agensi, karena kan lu dari basket, gue nggak tahu basket itu sistemnya apakah ada manajemen juga atau ada agensi juga atau enggak. Kemudian pada akhirnya ke film itu, apakah baru menurut itu oke nggak sih? Harus nggak sih punya agensi ataupun punya manajemen? Harus ada suatu hal yang gue hindarin, tapi perlu iya. Karena perlu itu untuk membuka jalan dan menjembatani, apalagi seseorang itu masih belum punya networking, link, pengetahuan, dan lain-lain. Dia perlu mencari manajemen yang bagus, yang sehat, yang artinya bisa mengarahkan dia ke jalur yang tepat, gitu loh. Itu untuk membuka jalan. Oke, kalau gitu.
Oke, gitu itu. Udah? Udah Iya. kayaknya. Terima kasih juga buat semua yang komentar nih. Sorry banget ada banyak yang nggak kita bacakan, tapi kita baca gitu loh. Thank you Siap. banget semua untuk Semoga, pujiannya dan juga dukungannya. amin. Dan semoga obrolan santai kita ini juga ada manfaatnya dan faedahnya untuk semua. Iya, di Thank kondisi you ini ya. pasti, Mas. Pasti. Thank you ya. Dadah. Ditunggu kuis sama pebasket sombongnya. Bye. Siap. Dadah semuanya. Thank you. Selamat berbuka.